Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka Jember. Selamat datang di podcast spesial Ramadan Corner Universitas Terbuka Jember. Kali ini kita akan ngobrol santai, tapi juga penuh makna nilai-nilai keislaman yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa. Saya Naresa Marlin, selaku host teman-teman di episode kedua, minggu kedua di bulan Ramadan. Nah, insya Allah kita akan membahas topik yang sangat relevan dan juga sangat menarik, yaitu Lailatul Qadar dan potensi mahasiswa dalam mencapai keberhasilan dalam studi dan pasca kuliah. Nah, bicara tentang Lailatul Qadar, bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi diri dalam studi dan kehidupan setelah kuliah? Hari ini kita sudah mengundang tamu spesial yang ilmunya luar biasa. Beliau adalah Profesor Dr. Hajah Mu'nia, MPDI, salah satu guru besar di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember atau UINHAS Jember. Assalamualaikum Prof, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Nah, Prof, di bulan Ramadan ini kan identik nih dengan salah satu malam yang luar biasa, yaitu Lailatul Qadar. Mungkin bisa dijelaskan kenapa sih malam Lailatul Qadar ini menjadi malam yang istimewa dan bagaimana kita terutama sebagai mahasiswa bisa memanfaatkan untuk membangun kesuksesan dalam melaksanakan studi dan pasca kuliah. Dipersilakan. Oke, Mbak Nares ya. Di bulan Ramadan ini memang Allah sudah menyampaikan di dalam ayat-ayatnya dalam surat Al-Qadr ayat 1 sampai 3 terkait dengan malam Lailatul Qadar. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di malam Lailatul Qadar ini adanya pada bulan Ramadan. Sehingga Allah di situ menjelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan kitab Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Kemudian dilanjut ayat itu wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Nares ya. Apa sih keistimewaan bulan Ramadan? Bagaimana mahasiswa bisa maksimal untuk memanfaatkan bulan Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Ini tadi sebutkan apakah itu Lailatul Qadar? Ya, dijawab lagi dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Qadar, Lailatul Qadar itu Allah menyampaikan apabila kita melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar khususnya, Allah akan melipat gandakan pahalanya berapa? Min alfi syahr. Jadi bagaikan melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan ya Mbak Nares ya. Karena itu eman sebagai mahasiswa mari kita maksimalkan di bulan-bulan yang memang Allah telah memberikan keistimewaan yang luar biasa, keutamaan ya. Insya Allah kalau di situ kita bisa maksimal melaksanakan ibadah. Ibadah itu ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Nah, mahasiswa bisa kalau Ramadan ini kan puasanya supaya diupayakan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Jadi hindari hal-hal yang membatalkan puasa sehingga bisa menikmati Ramadan yang dalamnya ada Lailatul Qadar itu. Kalau kita melaksanakan dengan khusyuk, dengan istiqomah, insya Allah kita akan meraih kesuksesan di situ. Jadi dimulai dari berpuasa yang kemudian ada malam khusus yang disebut dengan Lailatul Qadar, itu insya Allah pahalanya dilipatkan 1000 bulan tadi itu. Kan eman. Nah, sehingga kalau kita istiqomah,
studi kita, insya Allah juga berangkat dari kita sungguh-sungguh melaksanakan dengan khusyuk, dengan hati yang tulus, apa yang kita inginkan Allah akan kabulkan. Karenanya Allah kan sudah berfirman, ud'uni astajib lakum. Ud'uni istajib lakum. Berdoalah, memohonlah kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Jadi kalau Mbak Nares dan teman-teman di Universitas Terbuka ini kepingin sukses, berhasil studinya, mari kita maksimalkan malam Lailatul Qadar ini sebagai upaya untuk meraih kesuksesan dalam studi, ataupun nanti setelah studi kita akan menikmati apa yang sudah kita tanam pada saat Lailatul Qadar dengan tumakninah, dengan khusyuk. Gitu ya Mbak Nares. Wah, begitu ya Ibu. Terima kasih sekali penjelasannya Ibu, sangat luar biasa. Jadi berarti kita ini sebagai mahasiswa bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan istiqomah sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya, yaitu pahala yang setara dengan 1000 bulan. Ya, oke, betul. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa melakukan tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Yang pertama itu dari Mbak Anggi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Bagaimana para mahasiswa dapat menerjemahkan nilai-nilai yang terkandung dalam malam Lailatul Qadar ke dalam konteks akademis dan profesional? Mantap ini pertanyaannya ya, Mbak Anggi. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan Mbak Anggi ya. Bagaimana mahasiswa bisa memaksimalkan bulan Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar yang sudah dijanjikan oleh Allah. Kalau kita belajar ya secara akademik tadi kan, secara akademik dan profesional, untuk para mahasiswa kalau belajarnya sungguh-sungguh, ya manjat dawajat, insya Allah akan mendapatkan apa yang akan dia inginkan, apa yang ingin dia raih kesuksesan itu. Makanya kita harus berupaya secara maksimal meningkatkan prestasi kita dengan belajar yang sungguh-sungguh. Apa yang disampaikan oleh para dosen, para tutor, itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nantinya secara profesional kita akan bisa menekuni keilmuan kita sesuai dengan bidang kita masing-masing. Tadi Mbak Anggi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi bagaimana komunikasi yang baik ya. Misalnya kalau dalam Islam, sampaikan salam dulu kepada siapa kita berkomunikasi. Insya Allah dari kesungguhan hati kita dengan tulus belajar dengan baik, apa yang akan kita inginkan, Allah akan mengabulkan. Enak kan? Itulah keistimewaan dalam Islam. Allah sangat kasih sayang kepada hambanya, memberikan kemuliaan-kemuliaan. Insya Allah itu akan dicapai oleh teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang kepingin sukses, baik secara akademik dan profesional. Baiklah. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Mbak Fatimah dari Prodi Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah. Ya, apa sih peran dari doa, ikhtiar dan juga perencanaan untuk kesuksesan studi dan juga karir pasca kuliah? Oke, tadi di pengantar saya sudah ada ya. Apa sih doa ya, peran doa, kemudian ikhtiar, kemudian juga harus ada perencanaan yang matang untuk kita sendiri. Jadi ketiga-tiganya ini memang kita harus bersinergi ya, semuanya kita lakukan. Ini semuanya mempunyai peran yang baik untuk kita lakukan. Ya, tadi doa, saya nyampaikan Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Kalau kita berdoa, insya Allah Allah akan ijabahi, mengabulkan. Bahkan kalau kita nggak mau memohon kepada Allah, doa itu kan sebagai wujud permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak apa-apa, mohon yang baik-baik, jangan sampai kita memohon yang tidak baik ya. Makanya saya selalu ngomong kepada adik-adik mahasiswa itu, keluarlah dari mulutmu ya, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Jadi kalau bicara, ucapkanlah yang baik, karena ucapan ini adalah bagian dari doa.
Jadi jangan sampai pernah merasa kita pesimis ya, kita harus optimis. Kita pasti sukses ya dengan ikhtiar yang luar biasa. Ikhtiarnya kayak tadi, kita kalau kepingin sukses di kuliahnya ya harus sungguh-sungguh dengan tulus, pikiran fokus untuk mengikuti kuliah atau pembelajaran tutorial ya. Kalau di sini dengan sungguh-sungguh juga, insya Allah hasilnya juga akan kita dapatkan. Jadi kemudian mengapa kita juga harus membuat perencanaan yang matang? Ya semua itu harus kita rancang dengan baik. Dirancang aja kadang-kadang masih belum pas, nggak pas. Semuanya anak itu perlu tadi itu kalau kita sudah merancang dengan matang, sesuai dengan profesi tadi ya, Mbak satunya tadi tanya bagaimana dengan profesi dan akademik ya. Kalau misalnya Mbak Anggi tadi ya, Mbak Fatimah ya, Mbak Fatimah dari ekonomi syariah, pasti punya cita-cita. Yang akan datang aku ingin jadi apa? Atau profil lulusan prodi ekonomi syariah, pasti ada profil lulusannya untuk prodi ekonomi syariah. Misalnya pengen jadi direktur bank, ya secara syar'i gitu ya, ya direktur bank utamanya ya mesti di sini kan udah banyak bank syariah ya, bank Jatim syariah, BRI syariah ya. Ini pas sekali di momentum yang Indonesia saat ini butuh orang-orang yang bisa melaksanakan kejujuran ya, sehingga bebas dari korupsi. Jadi perlu alumni dari prodi ekonomi syariah gitu ya. Karena itu semua harus kita rancang, kita laksanakan. Kalau misalnya kita dari awal prodi syariah, jangan kemudian kepingin jadi dokter. Ya ini rancangannya berarti belum matang gitu ya. Kalau pengen jadi guru, ya kuliahnya di FKIP atau pendidikan dasar ya, atau PGSD. Kalau di sini ada magister pendidikan dasar ya, ini pas. Jadi itu namanya rancangan yang matang sesuai dengan apa yang ingin dihasilkan di masa depan. Karena itu doa itu sangat menjadi unsur utama ketika kita mempunyai rancangan atau ikhtiar yang kita lakukan sudah maksimal, maka kita kembalikan semuanya, takdir itu adalah Allah yang menetapkan. Jadi tidak usah kecewa ketika misalnya kita sudah kuliah di prodi ekonomi syariah, kok akhirnya saya menjadi direktur rumah tangga. Ya enggak apa-apa, itu bagus ya, mencetak anak-anak bangsa yang cerdas ya, sesuai dengan norma-norma syariah. Itu juga sesuatu yang mulia. Tidak berarti tidak berhasil. Itu ibu yang baik. Jadi apalagi nanti kalau cita-citanya berhasil, itu maka semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kita sudah berdoa memohon yang terbaik. Itu ya Mbak. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Iya. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir nih dari Mas Bima nih, dari prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pertanyaannya sekolah dasar. Gini, bagaimana makna Lailatul Qadar dapat dihubungkan dengan semangat mahasiswa dalam meraih keberhasilan akademik dan karir di masa depan, serta dalam pembentukan karakter mahasiswa itu sendiri? Ini pertanyaannya hampir mirip-mirip ya dengan Mbak Fatimah ya. Ini Mas Bima dari prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Alhamdulillah ada bapak-bapak ya, calon bapak, ada mas-mas ya yang masih punya cita-cita ingin jadi pendidik, ingin jadi guru. Guru ini insya Allah kerjaannya mulia, karena ilmu yang diberikan selalu mengalir pada peserta didiknya ya, insya Allah menjadi amal jariah. Jadi nggak salah Mas Bima, walaupun laki-laki ya, kadang-kadang orang kan gengsi ya, laki-laki kok jadi guru misalnya, harusnya jadi direktur bank misalnya. Ini saat ini sudah tidak ada istilah seperti itu seharusnya, karena pemerintah pun juga menghargai profesi seorang guru. Kemudian bagaimana kita mengaitkan ya dengan Lailatul Qadar, kemudian meraih
kesuksesan dalam belajar, kemudian setelah studi, itu kemudian menjadi karakter. Yaitu bagaimana? Insya Allah kalau di Lailatul Qadar itu malam yang sudah dijanjikan oleh Allah, malam yang mulia, yang insya Allah apapun yang kita lakukan, yang kita inginkan, Allah tidak ada batasnya untuk menerima doa itu. Insya Allah, apalagi kesuksesan untuk menggapai cita-cita yang mulia itu, apalagi jadi guru, jadi guru, pendidik mulia, pendidik insya Allah yang mulia karena menyampaikan ilmu. Nah, insya Allah akan tetap mengalir pahalanya dan pemerintah sudah menghargai itu nanti kalau misalnya sudah jadi guru, menjadi guru yang profesional, memiliki sertifikat pendidik profesi, pendidikan profesi. Pahalanya tidak hanya di dunia saja, di akhirat selain tadi pahalanya mengalir, di dunia sudah ada berlipat itu dari gaji pokok misalnya itu bukan lagi guru tanpa jasa. Jadi pemerintah sangat menghargai para guru sekarang ini, karena itu nanti diraih lagi setelah lulus PGSD ikut pendidikan profesi guru. Kalau di KKNI kurikulum itu level ke-7 ya. Nah kemudian kalau di malam Lailatul Qadar tadi bagaimana menjadi karakter. Insya Allah apa yang sudah biasa dilakukan, khususnya pada saat-saat Ramadan yang ada malam mulia, Allah memuliakan pada kita semuanya, melipat gandakan pahala, maka disitulah dengan hati yang tulus apabila kita melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, maka akan menjadi kebiasaan. Makanya mari kita tingkatkan amal-amal kita sehingga nanti setelah Ramadan pun kita tetap menjadi orang yang mutakun, tetap mengimplementasikan apa yang sudah ada di malam Lailatul Qadar itu. Ya, karena kita senang Allah menjanjikan kita tanpa batas pahala yang diberikan, maka kita kan maksimal, kita termotivasi untuk selalu istiqomah melaksanakan itu. Kalau kita sudah istiqomah, sudah tulus hati kita melaksanakan apapun dalam bentuk ibadah, ibadah itu kan semua yang kita lakukan tidak hanya di masjid. Para mahasiswa belajar di kampus, belajar kelompok di rumah masing-masing karena kegiatannya online, maka itu juga ibadah. Karena makanya nanti harus dilanjut tetap istiqomah seperti itu sehingga menjadi sebuah karakter. Belajar nggak usah diperintah oleh tutornya, oleh dosennya. Sekarang kadang-kadang anak-anak, para mahasiswa kan sibuk dengan gadgetnya sehingga lupa dengan membaca buku. Ini sudah nampak menurun itu. Saya juga sebagai dosen punya mahasiswa, kalau sudah dikasih tugas itu kadang-kadang kan ngeluh. Tidak alhamdulillah gitu ya. Mulai saat ini harus kita biasakan ketika tugas datang, tutorialnya sudah jalan, ada beberapa tugas kita harus terima dengan alhamdulillah. Jangan ya Allahnya itu enggak ngenai gitu ya. Alhamdulillah dapat tugas dan harus segera dilakukan. Insya Allah dengan Lailatul Qadar ini karena sudah terbiasa melaksanakan dengan tulus, insya Allah nanti ke depannya tetap seperti itu sehingga menjadi karakter. Dalam Islam itu disebut dengan akhlak. Akhlak itu halun lin nafsi da'iyatun laha ila afkariha min ghairi fikrin wa ru'yatin. Jadi karakter atau akhlak itu apabila kita melaksanakan sesuatu, kalau misalnya kita belajar, ya belajar tanpa harus memikir dulu. Apa nanti ya manfaatnya, apa nanti ya faedahnya. Sudah menjadi kebiasaan, tidak usah bertanya-tanya apa dibalik itu, karena sudah menjadi karakter, ya biasa sinau, belajar, diskusi, mendengarkan apa yang diajarkan oleh tutornya atau dosennya secara tulus, sehingga ilmunya insya Allah manfaat untuk masa depan yang lebih cerah. Ya Mbak? Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Nah, ini kita sudah ada di penghujung acara, jadi terima kasih Ibu atas segala penjelasannya tadi, pemahaman saya terkait malam Lailatul Qadar dan juga kemahasiswaan ini menjadi meningkat. Nah,
Sebelum saya tutup nih Prof diskusi pada Oke. sore hari ini, mungkin Profesor dapat memberikan simpulan singkat terkait dengan poin-poin penting yang sudah kita bahas pada diskusi kali ini. Oke. Silakan, Prof. Terima kasih Mbak Nares ya. Jadi pada intinya di malam Qadar ya, Lailatul Qadar, malam Qadar, malam di mana Allah memberikan lipat ganda pahala pada saat kalau kita melaksanakan ibadah. Tadi ya, ibadah ini bisa ibadah hubungannya dengan hablum minallah, hablum minannas. Jadi apapun yang kita lakukan semata-mata untuk melaksanakan ibadah, insya Allah dicatat sebagai pahala. Apalagi dilaksanakan pada Lailatul Qadar. Sehingga khairum min alfi syahr. Jadi ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan, khususnya di malam-malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini yang tahu hanya Allah ya. Makanya kita harus berupaya mencari kapan Lailatul Qadar ya. Makanya tidak diberitahu oleh Allah, kita harus tetap tekun mencari. Tadi saya bilang manjat dawajat. Insya Allah kalau kita tetap ikhtiar berusaha, Allah akan memberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, tetap kita wajib berikhtiar untuk menggapai kesuksesan baik di bidang akademik maupun di bidang karir. Jadi tidak lepas, jadi nggak boleh adik-adik hanya mengandalkan kecerdasan otak. Karenanya aspek spiritual ini sangat berpengaruh untuk nasib kita ke depan. Bukan hanya kecerdasan saja, tapi kedua-duanya. Bahkan 3. Ada kecerdasan intelektual, spiritual, dan sosial. Apalagi tadi kan ada yang jadi guru, itu merupakan kompetensi yang harus memang dimiliki. Kemudian yang ketiga, dari apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan khususnya di malam Qadar, Lailatul Qadar, dengan keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah kepada manusia, khususnya para mahasiswa yang ingin mencapai kesuksesan akademik maupun karirnya di masa yang akan datang, insya Allah Allah akan kabulkan. Insya Allah Allah akan memberikan apa yang kita harapkan sesuai dengan keinginan itu. Saya kira itu mudah-mudahan di bulan Ramadan yang sudah sampai pada 13 ya, 13 jalan, kita tetap diberi kesehatan oleh Allah, bisa melaksanakan kegiatan belajar, kegiatan akademik dengan maksimal, bisa melaksanakan ibadah-ibadah ya, khususnya sholat malam ya adik-adik ya. Kalau istiqomah insya Allah ya masa depan Anda akan cerah. Makanya belum dirasakan sekarang, nanti rasanya setelah kita melaksanakan secara khusyuk dan istiqomah ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Saya kira itu mudah-mudahan kita juga meraih Lailatul Qadar dengan khairun min alfi syahr. Ya Mbak Nersi ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih banyak kepada ini Profesor Dr. Haja Munia MPDI atas penjelasannya. Mau menyempatkan waktunya untuk datang ke sini dengan pemaparan yang luar biasa. Nah, semoga apa yang kita diskusikan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi teman-teman yang menonton di sana. Kemudian terima kasih kepada teman-teman Ormawa yang berada di balik layar. Dan jangan lupa untuk terus bersemangat menjalani ibadah, terutama puasanya ya, tarawihnya, dan sunah-sunah lainnya. Selain itu kita juga bisa memanfaatkan nih momentum bulan Ramadan ini untuk meningkatkan, memperbaiki diri dan juga untuk berkumpul bersama keluarga dan juga teman-teman terdekat. Sekian dari saya, sampai jumpa di episode podcast Ramadan Corner selanjutnya. Saya Narisa Marlin, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.